kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Ahmad Dahlan sebagai tim kontra pada perdebatan hari ini. Ada pembicara kami yaitu Davina Adinda sebagai pembicara ke-1, Samuel Estomi Girsang sebagai pembicara kedua, dan ketiga Lutfia Tiurana Putri sebagai pembicara ketiga. Sebelum memasuki konstruksi berpikir tim kontra, ada pun latar belakang akan terjadinya mosi ini. Bahwasannya eksistensi calon independen dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan MK nomor 5 tahun 2007 dengan tujuan bahwa pintu demokrasi harus dibuka. Akan tetapi Dewan Juri terdapat permasalahan setelah hadirnya eksistensi calon independen dalam pemilu kada. Yang pertama, eksistensi calon independen dianggap upaya deparpolisasi. Dan yang kedua, terjadinya revisi terhadap Undang-Undang Pemilu Kada, yaitu adalah pertambahan syarat dukungan calon independen sebanyak pertambahannya 3,5%. Hal ini tentu memperberatkan calon independen yang ingin maju di pemilu kada. Adapun urgensi akan eksistensi calon independen dalam pemilu kada. Yang pertama, bahwasanya dalam konstitusi kita tertulis bahwa hak warga negara yaitu adalah hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih, tak terbatas melalui jalur partai politik atau dari jalur independen. Yang kedua, bahwasanya dalam konstitusi kita menganut asas pemilu yaitu adalah asas adil. Hal ini berarti bahwa asas adil tidak hanya diterapkan dalam proses pencoblosan saja, tetapi dimulai dari syarat pencalonan pun juga harus adil antara jalur independen dan jalur partai politik. Yang ketiga, eksistensi calon independen adalah sebagai alternatif untuk memberikan banyak pilihan dan juga peluang bagi publik untuk menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu, tim kami berpendapat bahwasanya bukanlah penghapusan calon independen dalam pemilu kada, tetapi peninjauan kembali terhadap persyaratan bagi calon independen yang ingin maju di pemilu kada, sehingga pemilu kada dapat berjalan dengan adil. Ada pun saran dan mekanisme yang ingin kami ajukan, yaitu yang pertama adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 41 Ayat 1 dan Ayat 2. Yang kedua adalah melakukan pengaturan dana bagi calon independen yang ingin memajukan diri dalam pemilu kada. Dengan itu, ada pun 4 tujuan utama yang kami harap bisa dicapai dengan ada eksistensi calon independen dalam pemilu kada. Yang pertama adalah untuk mengurangi ongkos politik dari partai politik. Yang kedua adalah membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sebagai kepala daerah. Yang ketiga adalah mengurangi dominasi oligarki dalam kepala daerah. Dan yang keempat adalah untuk mengembalikan konsep demokrasi yang sebenarnya bahwa kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Lex semper debit remedium, hukum selalu memberikan solusi. Dengan hadirnya eksistensi calon independen dan pemilu kada yang adil akan menciptakan iklim demokrasi yang sehat dalam negara Indonesia. The government of the people, by the people, for the people. Pernyataan Abraham Lincoln tersebut menegaskan konsep demokrasi yang sebenarnya, yaitu bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Sederhananya, rakyat memilih, rakyat memerintah, dan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan argumen kami dari tim kontra, izinkanlah saya selaku pembicara kedua untuk menyampaikan catatan kritis atas mosi perdebatan kali ini, yaitu penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah. Partai politik memanglah bagian dari eksistensi demokrasi itu sendiri. Akan tetapi, tentang apakah partai politik memberikan esensi yang baik atau tidak merupakan hal yang berbeda. Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada tahun 2022 dan Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan hasil bahwa partai politik merupakan lembaga atau institusi negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik yang paling rendah. Logikanya, Dewan Juri yang terhormat, bagaimana mungkin partai politik yang mempunyai kepercayaan publik yang paling rendah diberikan kewenangan yang absolut untuk memilih calon kepala daerah selanjutnya, yaitu Dewan Juri yang terhormat. Sejak tahun 2005 telah dilakukan pemilihan umum secara langsung. Dari yang awalnya diwakilkan oleh anggota DPRD berubah menjadi pemilihan umum secara langsung. Adanya perubahan ini membuktikan bahwa keabsahan demokrasi dan bahwa rakyatlah yang berkuasa. Dan menjadi bukti bahwa kekuasaan rakyat tersebut tidak dapat dibatasi oleh lembaga atau instrumen demokrasi seperti partai politik. Dewan Juri yang terhormat, untuk memperkuat posisi kontra kami dalam mosi perdebatan hari ini, yaitu penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah, kami memberikan beberapa argumen. Yang pertama, pada pasal 18 ayat 4 secara jelas tertulis bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis.
pasal tersebut tidak menyinggung tentang eksistensi dari partai politik. Ini sangat berbeda dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara jelas menulis bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk maju dalam kontestasi kepala daerah. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, hak-hak konstitusi juga diatur dalam pasal 27 ayat 1, 28D ayat 1 dan 3, dan pasal 28I ayat 2. Hak konstitusi ini mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi kepala daerah. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, eksistensi calon independen dikuatkan dalam putusan MK nomor 5/PUU tanda hubung V/2007 tentang calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. MK dalam putusannya menilai bahwa calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik memanglah konstitusional. Akan tetapi, tentang batasan-batasan yang hanya memberikan kewenangan absolut ke partai politik dan tidak membuka kesempatan untuk calon perseorangan, itulah yang inkonstitusional. Adanya putusan MK nomor 5/PUU tanda hubung V/2007 menjadi awal mula dari eksistensi calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah. Dewan Juri yang terhormat, kesalahan yang telah terjadi sebelum tahun 2007 tidak mungkin kita biarkan terjadi lagi ke depannya. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, banyaknya kepala daerah yang korupsi. Menurut Indonesian Corruption Watch, pada bulan Januari tahun 2022 telah terdapat 3 kepala daerah yang terkena kasus korupsi. Menurut kajian Litbang Kemendagri tahun 2015, untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota hingga gubernur membutuhkan biaya 20-100 miliar. Sementara pendapatan rata-rata gaji kepala daerah hanya sekitar 5 miliar rupiah selama 1 periode atau 5 tahun jabatan. Adanya ketimpangan antara gaji dan biaya politik yang dilakukan tersebut menjadi awal mula seorang kepala daerah melakukan korupsi. Menurut Giring Supriyadiatno yang merupakan Direktur Pendidikan dan Pelayanan KPK menyebutkan bahwa 119 kepala daerah yang terkena OTT kebanyakan untuk mengembalikan biaya politiknya yang telah terjadi selama masa kampanye. ICW menilai bahwa akar masalah dari banyaknya kepala daerah yang korupsi adalah internal partai yang tidak demokratis, sehingga kader yang memiliki modal banyak akan menjadi kandidat utama. Sehingga ketika kita berbicara tentang kontestasi kepala daerah, kita tidak berbicara tentang kapasitas, tetapi tentang modal. Apabila ini tidak terjadi, maka permasalahan korupsi yang terjadi di negara ini tidak akan selesai. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami memberikan solusi bahwa kami menilai eksistensi calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kepala daerah yang korupsi. Akan tetapi, Dewan Juri yang terhormat, kami menilai masih perlu adanya perbaikan substansi pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sehingga dapat menekan biaya politik selama masa kontestasi, baik dari pemenuhan syarat, kampanye, sampai pengumuman hasil. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya menutup argumen kami dengan suatu adagium, ut sementem faceris kita metes. Siapa yang menanam sesuatu, dia yang akan memetik hasilnya. Dewan Juri yang terhormat, kemajuan demokrasi yang sudah kita tanam sejak tahun 2007 harus kita rawat dengan baik sehingga memberikan hasil yang baik juga ke depannya. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan argumen yang sudah kami sampaikan untuk memperkuat posisi kami atas mosi ini, yaitu penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah, kami tetap meyakini dan mengamini bahwa calon independen merupakan komponen penting dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sesuai dengan pernyataan equality before the law yang berarti setiap orang bersamaan kedudukan dalam hukum, maka dari itu kelompok kami menentang mosi perdebatan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan catatan kritis terhadap pandangan pihak lain yang menyatakan bahwa hak untuk turut serta dalam pemerintahan adalah hak yang bisa dibatasi sehingga calon pemilu kada yang hanya berasal dari partai politik merupakan langkah yang tepat untuk menjalankan sistem demokrasi. Menurut tim kami, hal tersebut sangatlah tidak tepat. Hal ini karena partai politik tidak bisa mengakomodasi seluruh aspirasi rakyat yang beragam. Sementara itu, rakyat memiliki berbagai macam aspirasi yang harus dipenuhi serta diakomodasi oleh sistem demokrasi Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Siti Zuhro, seorang peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di mana menjamurnya partai politik tidak mampu menjamin aspirasi rakyat terakomodasi. Maka dari itu diperlukannya calon independen yang mampu memberikan alternatif pilihan untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Sehingga walaupun hak untuk turut serta dalam pemerintah dapat dibatasi, seluruh aspirasi masyarakat tetap harus diakomodasi dengan baik. Maka penghapusan calon independen dalam pemilu kada merupakan hal yang keliru. Selanjutnya, terdapat satu argumentasi lagi yang membuat kami tidak setuju terhadap penghapusan calon independen dalam panggung pemilu kada. Hal ini karena dengan adanya calon independen dalam pemilu kada dapat menjadi substitusi kekecewaan rakyat terhadap calon pilihan partai politik. Masyarakat memiliki harapan yang besar pada pemerintah untuk menciptakan suatu perubahan yang mendasar. Akan tetapi, masyarakat seringkali kecewa terhadap calon-calon yang diusung dari partai politik yang ada. Alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat,
calon-calon yang berasal dari partai politik tersebut terlalu asik memperjuangkan kepentingannya dan kepentingan partai politik. Kepentingan rakyat seperti kemiskinan, ketidakadilan, kenaikan harga, dan ketidakamanan tidak dihiraukan bahkan dilupakan. Maka dari itu, kehadiran calon independen dalam pemilu kada dapat dijadikan solusi atas kekecewaan rakyat terhadap calon-calon yang diusung oleh partai politik. Kehadiran calon independen juga dapat dijadikan bentuk kontribusi terhadap perluasan hak-hak konstitusional rakyat dalam panggung elektoral, baik dalam konteks right to vote ataupun right to be candidate. Dalam pelaksanaannya, para calon independen yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai salah satu kandidat harus melalui persyaratan yang berat. Maka dari itu, untuk menjalankan sistem demokrasi dengan sebaik mungkin, diperlukannya adanya perubahan dalam hal persyaratan yang harus calon independen penuhi untuk dapat berlaga dalam pemilu kada. Terdapat dua mekanisme yang kelompok kami tawarkan. Yang pertama, dilakukannya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 41 Ayat 1 dan 2, yang mengatur tentang persyaratan calon independen dalam pemilu kada. Persyaratan calon independen dapat dibuat lebih rasional seperti syarat yang ada di Aceh, sesuai dengan pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Disebutkan bahwa calon independen harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% dari jumlah kabupaten kota untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan 50% dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati ataupun wali kota dan wakil wali kota. Persyaratan ini terbukti jauh lebih rasional untuk diberlakukan karena kuantitas calon independen yang maju dengan pemilu kada di Aceh jauh lebih banyak dibandingkan daerah lain. Perubahan ini dimaksudkan untuk meringankan beban calon independen agar bisa ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Mekanisme kedua yang kami tawarkan adalah pengaturan dana yang diperlukan untuk calon independen. Untuk memberikan kesempatan yang sama untuk setiap orang sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak ada orang yang merasa terhalangi akibat keterbatasan dana. Maka dari itu, diperlukannya pengaturan perihal dana yang diperlukan untuk mencalonkan diri sebagai calon independen. Hal ini juga berkaca pada sistem persyaratan calon independen di Korea Selatan. Jika kita lihat pada negara yang menganut sistem demokrasi seperti Korea Selatan, juga mengakomodir calon kepala daerah yang maju dalam pemilu kada melalui jalur perseorangan ataupun independen dengan cara-cara tertentu yang cukup ringan jika dibandingkan dengan cara calon perseorangan di Indonesia. Sebagai bahan perbandingan, beberapa tahun belakangan di Korea Selatan, sesuai yang diatur dalam Public Official Election Act, calon gubernur hanya disyaratkan dukungan masyarakat sebesar 1.000 hingga 2.000 pemilih dan deposit 50 juta won atau sekitar 600 juta rupiah. Dengan begitu, para calon independen dapat ikut bersaing dengan calon dari partai politik secara adil dan fair sesuai dengan konstitusi yang mengatur bahwa setiap orang memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk ikut serta dalam pemerintahan. Dewan Juri yang terhormat, berikut merupakan mekanisme dan argumentasi yang membuat kami menjadi pihak kontra pada perdebatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justitia non est neganda, non differenda. Keadilan tidak dapat disangkal ataupun ditunda. Eksistensi calon independen dalam pemilihan kepala daerah adalah untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Maka dari itu, diperlukannya sistem pemilihan yang adil antara calon independen dengan calon kepala daerah yang berasal dari partai politik. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada akhir perdebatan hari ini. Mari telah lebih dalam konstruksi berpikir tim kontra terhadap mosi penghapusan calon independen dalam pemilihan kepala daerah. Terdapat dua garis besar utama argumen tim kontra, yaitu yang pertama adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Maka dari itu, penghapusan calon independen dalam pemilihan kepala daerah yaitu adalah inkonstitusional. Yang kedua, mengapa mekanisme kami lebih efektif untuk menjawab urgensi dalam status quo. Bahwasanya kehadiran calon independen dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat sehingga dapat memberikan warga negara untuk beraspirasi dalam calon independen. Permasalahan ini tentu tidak akan bisa dijawab jika terjadi penghapusan calon independen dalam pemilihan kepala daerah, karena akan terjadi dominasi oligarki dalam kepala daerah di Indonesia. Oleh karena itu, calon independen ada dalam fungsi untuk memberikan kesempatan untuk warga negara yang menyampaikan aspirasinya. Sekian dari kami, terima kasih.